Ya, pertama kali. Biarkan aku yang melakukannya. Berapa kalipun kau berdiri, aku yang menentukan. Kamu yakin? Masih belum bisa membunuh makhluk iblis ini. Tidak apa-apa. Aku akan mencoba kekuatanmu. Saya harus membunuh iblis ini, sebelum penyihir ini pulih. Itu si pengecut, yang dibuli oleh wanita. Benar-benar raja kita. Kalau begitu, saya akan membunuh wanita itu. Untuk membalas dendam raja kita. Kamu bilang mau bunuh siapa? Raja Iblis. Ah, 请饶命！请饶命啊！ kakak senior pimpinan aliran. Kabut hitam lembah segel iblis mulai menyebar. Lembah segel iblis adalah sinyal kebangkitan Raja Iblis. Dunia akan segera kacau. Kali ini giliran aliran Yankyu kita yang menjaga lembah. Kamu tidak boleh pergi menjaga lembah. Itu berarti mau pergi mati. Sister senior, aku tahu di mana tubuh fisik Raja Iblis. Asalkan membunuhnya, Raja Iblis tidak akan keluar. Putri, kirimkan aku teknik hati dari masa depan. Aku melihat bahwa Raja Iblis yang bangkit kembali adalah... Di dalam penjara bawah tanah, tidak ada sinar matahari. Murid telah menyiapkan sebuah bunga untuk guru. Guru, apakah suka pada satu iblis? Sepertinya sang tuan tidak suka warna putih. Aku melihat Raja Iblis yang terlahir kembali. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin masuk ke masa depan. Tidak mungkin melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku jelas melihat orang itu dengan hati binatang. Penjahat besar yang berani melanggar batas. Memusnahkan sekte Yankyu. Adik senior, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi ini adalah tanggung jawabku sebagai pemimpin. Harus berangkat dalam 10 hari. 10 hari. Dalam 10 hari ini, aku akan membunuh Raja Iblis. Sasasha. Harus dulu menghancurkan simbol bintang di tubuhnya. Apakah simbol bintang benar-benar memiliki kelemahan? Aku masih tidak percaya. Kalau kamu tidak mati, maka gantikan adik perempuan. Yun-er, kamu suka makan apa? Guru suka makan apa? Yun-er, suka makan apa? Aku juga bisa memasak. Kamu belum tahu, kan? Kamu masih menyimpan rencana untuk membunuhku. Ini dibuat langsung olehku. Hanya untukmu seorang. Guru kita mengajarkan kita dan menjelaskan kebingungan. Yun bersedia mempersembahkannya kepada guru. Hari ini aku yang memasak. Tujuannya adalah untuk memberi penghargaan kepada murid yang rajin belajar setiap hari. Yang bersungguh-sungguh. Kamu makan. Guru sangat capek untukku. Cicipilah dulu. Guru tadi sudah memakannya di dapur. Bagaimana aku berani menikmati sendirian? Sama-sama. Silakan makan. Kakak senior Huasiang paling suka makan daging merah rebus. Ha. Ha. Tulis di wajahmu. Ini dibuat sendiri oleh gurumu untukmu. Itu adalah niat gurumu. Bagaimana bisa sembarangan memberikan orang? Muntah, muntah, cepat muntahkan. Cepat makan penawar, makan bumbu.
Sungguh rakus sampai tidak peduli nyawa. Tidak apa-apa, masih ada 9,5 hari. Guru, apakah murid lagi-lagi melakukan kesalahan? Tidak, ini semua adalah latihan untukmu. Mencegah musuh meracuni juga merupakan keterampilan wajib. Kalau begitu, aku muridmu akan berusaha sekuat tenaga. Baiklah, baiklah. Benar-benar murid yang baik bagi gurumu. Terima kasih, terima kasih. Jelas gurumu yang mengajar dengan baik. Kamu adalah... Terima kasih, guru, saya tidak haus. Berlatih sampai berkeringat harus minum air. Ayo, guru akan memberimu minum. Sepantasnya murid yang melayani, justru guru yang harus. Bibirmu sangat kering. Sudah berapa kali kukatakan harus sering minum air. Kalau kamu sakit nanti, aku harus membawamu ke klinik dulu. Guru memang tetap memihak. Aku haus sampai mati juga tak ada yang peduli. Iya, benar. Guru juga tidak pernah menanyakan tugasnya. Itu justru hal yang baik. Guru memang paling menyukai adik ipar Roh. Memang begitu. Aku tahu pasti guru akan berkata. Dia adalah seorang yatim piatu. Tak ada yang menyayanginya, jadi dia harus lebih dekat. Aku minum. Lihat, aku tidak salahkan. Hati pun sudah tertipu ke Jawa. Padahal kita semua juga sedang belajar kedokteran dengan serius. Kita pergi. Apakah mungkin tehnya diberi racun? Jadi mereka tidak diminumkan. Kamu bilang 3 bagian arsenik. 5 bagian merah kepala burung. 1 bagian daun hati remuk. 1 bagian racun gas. Bagaimana kamu tahu? Racun panah kayu adalah obat luar. Melumpuhkan dengan darah. Tapi dicampur ke dalam teh sulit untuk disembuhkan. Mungkin juga luka dalam. Memang ada hal seperti itu. Wanita paling beracun di dunia adalah Kuo Jingzi. Kuo Jingzi bisa membuat orang merasa simpati palsu. Asalkan pangeran berbicara beberapa kata dengan pria lain, akan membuat murid sangat sedih. Dinding tangis bisa membuat orang berhalusinasi tentang dinding tangis. Selama guru dan pria lain berbicara beberapa kata, akan membuat murid sangat sedih. Bagaimanapun juga, bagaimanapun, dia sudah meminum penawar pada diriku. Bahkan mati pun tidak akan mengeluarkannya. Ternyata guru juga bisa takut. Aku masih mengira, hati guru itu seperti besi dan batu. Yun-er, sekarang mundur. Segalanya masih bisa diselamatkan. Mengapa guru meminta saya mundur padahal Anda jelas ada di depan? Tapi saya harus mundur. Apakah Anda tidak suka pada murid ini? Dengarkan saya. Belum Anda melakukan kesalahan besar. Apa yang dimaksud dengan kesalahan besar? Guru, ajari saya. Adalah. Begitu ya?
Kamu. Ini adalah ujian dari guru kepada murid-muridnya. Murid merasa tak berdaya. Hanya bisa memikirkan cara ini. Harap guru maafkan kesalahan ini. Obat sudah disebar. Tak ada yang akan selamat. Seandainya tahu mengendalikan racun itu sesulit ini. Dari awal belajar, aku tidak akan main-main. Guru. Ah, kamu tidak apa-apa. Murid merasa lebih bertenaga sekarang. Guru sedang marah. Racun ini tidak bisa membunuh racun, ya. Bagaimana mungkin? Guru, ini membuat saya senang. Latihan anti racun yang guru siapkan. Kamu berhasil melewatinya. Aku berhasil melewatinya. Tapi guru belum berhasil. Lain kali guru jangan sembarangan menyebar penawar. Aku sudah seperti ini. Kamu tidak bisa kalah mulut sedikit saja. Hahaha. Guru, apakah sudah membaik? Guru, istirahat dulu. Guru, minumlah bubur sedikit. Aku yang akan melakukannya. Ini benar-benar enak. Kalau guru suka, aku senang. Guru hari ini tidak bisa makan nasi. Saya menambahkan daging cincang ke dalam bubur. Daun bawang menghilangkan bau. Dan irisan jahe menghangatkan perut. Makanlah lebih banyak untuk menjaga kesehatan. Apakah kamu tidak merasa dendam? Guru telah membesarkan saya selama 15 tahun. Budi baiknya sulit dibalas. Bagaimana bisa hanya karena beberapa kali patah hati? Jadi membenci guru. Apakah guru masih mau? Mau. Cinta pertama yang begitu baik. Sungguh sayang untuk membunuhnya. Nona Lin, kau ini pemalas yang tidak berguna. Hari ini lagi-lagi sia-sia. Hanya tersisa 9 hari lagi. Tunggu. Tidak mau makan lagi. Racun yang diminum tidak ada gunanya baginya. Tapi, aku masih punya air pengurai mayat. Racunnya memang cukup berbahaya. Tapi membiarkannya menjadi iblis, pemimpin sekte. Kakak senior harus menjadi teladan. Kalau tulang manusia menjadi benar, dunia akan menjadi neraka. Tidak benar, ada aura membunuh. Tidak. Kenapa belum turun juga? Cepat turun ke air. Air kolam ini berwarna kebiruan. Itu karena aku menaruh bunga iris di sini. Aku kira itu racun baru. Masa sih? Cepat, nanti air kolam jadi dingin. Oh, aku tiba-tiba ingat. Pakaian aku belum aku ambil. Aku pergi ambil pakaian dulu. Berhenti, ngomongnya muter-muter terus. Bukankah kamu cuma khawatir aku akan menyakitimu? Berbaringlah. Aku turun. Sudah, sekarang giliranmu.
Jauh dariku. Apa yang guru katakan? Guru yang menyuruhku turun ke penjara istana. Jangan sentuh aku. Kita mati masing-masing saja. Air pemecah tulang adalah racun aneh yang berasal dari ras iblis. Sangat misterius. Bahkan Dewa Agung pun tidak bisa bertahan. Lebih dari setengah jam. Kecuali apa yang tidak benar? Bagaimana kamu tahu ini adalah air pemecah tulang? Dia adalah dari ras iblis. Tentu saja kamu tahu lebih banyak dariku. Kecuali sepasang makhluk hidup masuk ke dalam air. Yin dan yang seimbang. Begitu, barulah air pemecah tulang bisa berubah menjadi air biasa. Inilah yang disebut saling mencintai. Barulah bisa menjadi air pemecah tulang di dunia. Jadi, air pemecah tulang juga dikenal sebagai air sepasang merpati. Itu adalah obat cinta paling kuat di dunia. Lepaskan aku. Nona 13. Nafasmu sangat tidak teratur. Urus dirimu sendiri. Wajahmu juga sangat pucat. Darah segar. Omong kosong, air kolam hanya dingin saja. Air kolamnya dingin. Tubuhku sangat hangat. Lebih baik jangan sentuh aku. Guru tidak perlu marah. Setelah setengah jam, akan tahu. Adalah dua orang yang tak berperasaan menjadi abu. Masih ada dua orang yang saling mencintai. Di sini berdua seperti merpati bermain air. Tidak usah dibersihkan, tidak usah dibersihkan. Air pemisah tulang bahkan tidak bisa mengubah kulitnya. Membuatku dibuli oleh si setan kecil itu. Guru, jauhkan dirimu dariku. Murid datang untuk meminta maaf. Mengkhianati guru dan leluhur. Melawan atasan. Melanggar aturan moral. Guru dan murid kacau balau. Dari semua ini, mana yang bisa dianggap permintaan maaf? Yang bisa memperbaiki keadaan? Murid ini tidak mampu. Hanya bisa mengikuti perintah guru. Apa maksudmu? Apakah kekacauan itu aku yang ajarkan padamu? Air pemurnian yang diberikan guru untuk muridnya. Murid sangat kesulitan. Tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri. Terpaksa membuat cerita. Apa yang kamu katakan? Air pasangan itu adalah cerita yang dibuat oleh murid. Kamu. Jika kita terus berada di dalam air, kita berdua akan menjadi abu. Ini adalah langkah yang putus asa. Tidak tahu apakah ini berhasil. Kekuatan yang diberikan oleh guru. Berhasil? Selamat. Kamu telah berhasil dalam studimu. Lulus ujian. Masa depan cerah. Tak terkalahkan di 1000 mil. Murid sekarang baru datang. Karena terguling. Aku tidak mati. Hanya karena membuatmu marah. Hingga saat ini, hanya tinggal satu langkah terakhir. Kamu begitu terburu-buru ingin membunuhku. Kamu harus menjaga kebingunganmu. Tapi dalam bawah sadar. Saat kamu berjuang mati-matian untuk mereka. Mereka justru demi kepentingan mereka sendiri. Tak ragu menyakiti hatimu. Dalam hidup ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu mengulang kesalahan yang sama. Masih tidak bisa juga. Saya hanya bisa menunggu kekuatan saya pulih.
baru bisa menyerahkan senjata ini padamu. Yun Er. Yun Er. Yun Er. Apakah guru lagi bermimpi buruk? Kamu di sini ya? Murid bangun pagi untuk memasak bubur. Lewat di depan kamar guru. Dengar suara tangisan. Masuk untuk melihat. Hari masih gelap. Sedang memasak bubur apa? Bubur yang disukai guru. Harus dimasak selama 1 jam. Harus pergi memotong kayu terlebih dahulu. Waktu ini bahkan mungkin tidak cukup. Kenapa berpakaian hitam? Musim dingin tahun lalu. Guru memuji seorang pemuda yang berpakaian hitam. Bagus. Jadi Yun Er membuat ini. Kamu seorang pria. Setiap hari memperhatikan pakaian orang lain. Aku sudah baik-baik saja, kamu pergi saja. Hei, tunggu. Ini apa? Itu sapu tangan muridku. Seorang pria membawa sapu tangan kecil. Setiap hari memperhatikan pria tampan lain. Memakai pakaian apa? Oh, aku mengerti. Tidak heran di pinggir jalan banyak wanita cantik. Kamu bahkan tidak melihat satu pun. Itu karena kamu sudah punya orang yang kamu suka. Ini sapu tangan yang diberikan orang itu. Ini bukan sapu tangan. Kalau bukan sapu tangan, itu apa? Itu memang sapu tangan. Guru, tolong kembalikan padaku. Belakangan ini kamu sedang berlatih apa? Saudari senior, aku menemui hambatan saat berlatih. Aku ingin melihat buku warisan Yan Qiu. Tidak bisa. Aku ingin masuk. Tidak bisa. Saudari senior, tidak bisa. Kalau begitu, tidak bisa. Bukan karena saudari senior enggan melepaskan. Hanya saja harta ini sangat berbahaya. Kalau tidak sengaja dilihat oleh murid, akan membuatnya sesat dalam ilmu. Yun, gurumu punya harta untukmu. Apakah guru besar sudah datang? Yun tiba-tiba tidak mengenal apa-apa. Takutnya tidak bisa bertemu guru besar. Kenapa tiba-tiba tidak bisa melihat? Kebetulan sekali. Kebetulan. Murid malang terkena penyakit. Mana ada kebetulan? Kenapa ada wanita cantik di luar pintu? Lepaskan bajumu. Guru berkata Yun Er hanya buta. Bukan bodoh. Mari sini makan camilan. Guru, ini sepertinya bukan kue kecil ya. Benarkah? Kenapa sampai kaget? Guru sedang bicara apa? Kaget apa? Ada apa? Kalau tidak kaget, kenapa berhenti? Murid tiba-tiba teringat. Di sini ada teh panas, takut tersentuh. Guru. Kalau begitu, aku tidak mau.
Guru punya sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Aku akan melatihmu lagi. Ini adalah rahasia dari Gunung Yanqiu. Dengan latihan ini, kamu bisa melepaskan ikatan tali. Tidak bisa dilatih. Di sini binatang buas berkeliaran. Jangan bilang guru tidak memberimu peluang. Murid tidak akan mengecewakan kasih sayang guru. Buku suci itu. Aku membongkarnya dan membalik urutannya. Kalau begitu, kali ini nyawamu yang akan melayang. Guru, kamu lagi tertawa apa? Aku tertawa pada beberapa pecinta makanan. Latihannya tidak fokus. Saat suku iblis menyerang, hanya bisa dimasak menjadi daging merah braiset. Guru. Guru, suku iblis sudah naik ke gunung. Kenapa panik? Aku ada di sini. Pasti itu musuh kuat dari sekte Hehuan. Sudah lama sekali bertemu dengan si iblis kecil. Guru, hari ini masuk ke gerbang gunung. Kami sama sekali tidak bisa menghentikannya. Mata-mata itu adalah pemimpin sekte Hehuan. Ahli dalam menggunakan seni Hehuan. Cepat, bacalah mantra menenangkan hati. Jangan sampai terpedaya olehnya. Orang ini akan menjadi tangan kanan dan kiri si iblis kecil di masa depan. Berpenampilan sangat jelek. Bergaya seperti binatang. Cuci hati dan paru-paru manusia. Sangat kejam. Ini adalah Gunung Yanqiu. Tempat yang sangat kecil. Kamu adalah mata-mata. Dia sudah sangat berbeda dari yang ada di cermin masa depan. Penampilannya berubah drastis. Kemampuannya meningkat pesat. Cepat cari pemimpin dan guru yang pulang larut. Saya akan pergi menemui Raja Iblis. Tempat ini harus dikosongkan. Guru. Tadi kamu bilang ingin pergi mempersembahkan doa kepada Raja Iblis. Bagaimana kalau aku membawamu pergi? Kamu ingin mengalihkan perhatianku, supaya muridmu bisa melarikan diri? Ya, tentu saja tidak. Hanya saja Gunung Yanqiu terlalu besar. Aku hanya ingin membantumu menunjukkan jalan. Apakah itu di hutan bambu di belakang gunung? Kamu juga tahu bahwa Raja Iblis ada di hutan bambu belakang gunung. Benarkah? Oh iya. Roh cermin masa depan. Masih akan menyatukan jalan sihir dalam 10 tahun. Mengapa kupu-kupu terlarang sudah datang sekarang? Apa mungkin datang lebih awal? Iya. Hutan bambu di belakang gunung kita sulit dicari. Tunggu sampai kamu menemukan Raja Sihir. Dia sudah pergi. Bawa aku pergi. Apa kita pewarisan kita? Telah menghilangkan semua mayat itu. Kau bilang akan membawaku bertemu Tuan Raja Iblis. Guru. Kau. Kenapa harta pusaka utama Yanqiu? Kalau bahkan tali pun tidak bisa dilepaskan. Bukankah itu hanya omong kosong? Bahkan kakak senior pun tidak berani membaca buku itu. Bahkan tidak berani berlatih. Bagaimana anak ini bisa berlatih sampai seperti ini? Atau mungkin ini buku palsu yang dia pakai? Apakah kamu mengenalnya? Belum pernah melihatnya. Siapa suruh kamu sok tahu? Master bertanya padanya tetapi tidak menanyakan. Saya. Apakah saya meragukan murid yang berkhianat? Lalu, apakah kamu berkhianat? Jika Master tidak percaya padaku, Yun-Er tidak tahu harus berkata apa. Biarkan aku percaya padamu. Kalau begitu, tunjukkan niatmu dengan tulus. Murid Yanqiu, Jing Yun, ingin bertanding dengan pemimpin Zhong Jindie. Meskipun aku tidak bisa memecahkan Gu Jinchan, mungkin Jindie bisa. Jika kau menang, berikan dia untuk menghangatkan tempat tidurmu. Guru percaya padamu. Kau yang terbaik, kau pasti menang. Tinggal kalian berdua. Kekuatan iblis mengeluarkan segala harta. Saling membunuh. Murid patuh pada perintah. Jika kalah, akan melompat ke kolam air pembusukan guru. Terbakar menjadi abu. Tidak akan pergi ke tempat tidurnya. Lihatlah kolam air tulangku yang aku buat. Sudah dihancurkan. Itulah sebabnya aku bilang begitu.
Menyerahlah. Walaupun aku tampak seperti pemuda tampan, tapi keahlian ini benar-benar membuatku frustrasi. Bagaimana kalau aku bagikan sedikit keahlian ini padamu? Ikan. Tidak bisa. Jika dia sudah berubah menjadi iblis, menguasai kekuatan sihir iblis akan membuat kekuatannya meningkat pesat. Saat itu, aku bahkan tidak bisa melukai dia lagi. Guru untuk menyelamatkanku. Bukan untuk menyelamatkanmu. Aku juga bukan untuk melindungimu. Guru. Guru. Xiao Langjun menemanimu. Guru yang penuh kasih dan setia. Masuk ke siklus kelima jalan reinkarnasi. Pergi saja. Sembunyi kecil tersembunyi di alam liar. Aku, Ketua Sekte Jalan Dewa, Lao Yezi. Datang untuk bertanya kepada Ketua Sekte Jingmi. Tanya apa? Tanya tentang nyawaku yang hampir hilang. Sepertinya rumah yang aku berikan padanya tidak cocok. Energi spiritual dalam tubuh adik sepatuku kacau. Apakah itu dipengaruhi oleh teknik hati masa depan? Berada di jalan kek. Berlatih mengusir setan adalah tugas utama. Aku memberinya lapisan kedua dari teknik ketenangan masa depan. Jangan sampai terjadi. Dia sudah tidak tahan lagi. Tidak perlu terburu-buru. Guru, kenapa hari ini ingin keluar? Di kota ada sebuah klinik. Obat luka luarnya sangat mujarab. Kakak senior menyuruh kita pergi bersama untuk melihatnya. Terima kasih, Guru. Orang yang hampir mati. Bukankah di kota hanya membuang-buang uangku? Sudahlah, sudahlah. Akhirnya biarkan dia merasakan sakit sekali lagi. Jual kincir angin. Lihatlah kincir angin. Kamu suka bermain ini waktu kecil. Murid tanpa ayah dan ibu. Hanya bergantung pada guru. Bos. Aku mau ini. Ini juga, dan ini. Terima kasih, bos. Begitu banyak ya? Beli beberapa lagi untukku. Di jalan ke neraka mana ada kincir angin? Semua adalah iblis, ular, dan roh neraka. Diri murid sudah tidak kecil lagi. Aku sudah tidak suka hal kecil seperti ini lagi. Lalu, apa yang kamu suka? Perasaan anak kecil sulit ditebak oleh guru. Muridku sudah dewasa. Juga memiliki keinginan sendiri. Aku ingin yang itu. Ah, kamu adalah orang itu. Anak yang dulu mencuri permen hawaku waktu kecil. Apakah kamu, muridku baik atau tidak? Hanya aku yang berhak menghukumnya. Lihat mulutku ini. Kalau kamu bilang satu kata lagi, jangan harap dapat 1 sen pun. Aku akan hancurkan lapakmu.
Tatapan matamu semakin dekat, hati ini. 心动变成虚落地生根，满天星辰，角落上你美。走，拿手帕。心有所想，日久月深，有星河作证，月亮作吻，想要入梦，来探你眼中春。我们虔诚宣统之吻，一生只为见一个人，用一言赤诚，要风月战胜，一生是临摹你掌纹。我们虔诚叩动心门，一生只愿见一个人。 Kamu mau apa? 2 orang ini punya niat buruk. Bukan mereka bahkan tidak bisa menyakitiku. Oh iya. Di seberang jalan ada gadis yang mengamen. Dulu setiap turun gunung, kamu selalu mencarinya. Hari ini pergi temuin dia. Bicara beberapa kata saja. Nanti tidak akan bisa lagi. Apakah aku terlalu berlebihan? Haruskah aku membiarkannya hidup lebih lama? Tapi guru salah paham. Murid mengira guru suka menonton. Makanya ikut menemani melihat pertunjukan. Kalau sampai membuat guru salah paham, murid tidak akan melihatnya lagi sejak sekarang. Melihatnya juga tidak ada artinya. Saat kecil, murid mengembara, mengalami banyak pandangan dingin. Bersyukur guru tidak meninggalkan murid. Sepanjang hidup ini akan melayani guru. Tidak akan ada hati lain. Silakan guru, jangan pernah bilang seperti itu lagi. Cuaca sudah mulai dingin. Biasanya pada waktu ini, kami sudah membuatkan pakaian hangat untuknya. Tahun ini masih akan membuatnya tidak. Orang ini sudah hampir mati. Membuat satu set pakaian itu sangat boros. Guru kembali membawa adik kecil ke sini. Guru, kamu benar-benar menyayangimu. Aku tahu. Dulu waktu aku pertama kali bertemu denganmu, kamu sedang makan mie di sebelah. Sendirian makan 4 mangkuk mie. Aduh, itu membuat ayahku sangat kaget. Waktu itu sudah 2 hari tidak makan. Iya, sampai kekenyangan. Tubuh jadi tidak enak. Atau gurumu yang membawamu ke klinik. Anak itu sudah besar. Manisnya ada di belakangmu. Manisnya memang ada di belakangku. Hari ini datang untuk membuat pakaian musim dingin. Ya, tolong bos, ukur-ukurannya untuk dia. Tumbuh cepat, setahun sekali butuh 1 set pakaian. Sudah besar, tidak boleh lagi dipegang. Master. Mau sentuh seperti apa? Tuan menggunakan kapas baru, kapas lama. Kapas baru ini harganya 2 liang perak lebih mahal. Gunakan yang baru saja. Baiklah, aku pasti tidak akan mengurangi kain kafan orang, kan? Ayo, lepaskan bajunya. Kita ukur-ukuran. Kalau begitu, saya akan mundur. Tidak perlu. Kalian adalah murid-murid sang pemimpin. Benar, itu adalah guru kami. Saya bertanya padamu, mengapa kabut hitam di lembah penyegelan iblis belum berhenti? Kamu tidak bisa membunuh Raja Iblis. Bagaimanapun juga, kalianlah. Yan Qiu mengirimmu untuk menenangkan aku. Ini adalah lapisan kedua dari metode ketenangan masa depan. Sakit sekali, aku tidak mau dia. Sekarang sudah terlambat untuk berkata begitu. Kita pergi. Guru, apa yang terjadi padamu? Mereka menyakitimu. Bukan murid dari pemimpin sekte. Watanabe Shinaki. Benarkah? Baru saja mengukur ukuran bajunya. Aku akan periksa lagi keempat. Yo.
Kakek, selamatkan aku. Kakek, tolong selamatkan aku. Siapa yang menyuruh kalian datang? Sebagai guru tua. Ah. Nenek moyang, ampunilah kami. Kami semua terpaksa. Cucu-cucu menderita itu tidak mudah. Kamu membunuh murid tahu abadi. Kamu membunuh murid jalan surgawi. Datanglah ke aku. Aku tak mampu menahan pukulan ini darimu, Tuan Iblis yang mulia. Kalau aku adalah Tuan Iblis, aku masih bisa dibuli oleh orang seperti ini. Murid baru saja keluar dari toko penjahit, langsung ditutupi oleh sebuah karung besar. Lalu aku dibawa ke sini. Mereka meraba-rabaku. Ingin aku menyerah pada mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan, tapi aku tidak mau mereka menyentuhku. Selain guru, tidak boleh siapapun menyentuhku. Tuan Lin itu, apakah mungkin hal ini terbalik? Maksudmu, muridku memiliki perasaan yang tidak semestinya terhadapmu. Apakah kamu pernah melihat dirimu di cermin? Ini bukan perasaan yang tidak semestinya. Apakah ini murni penculikan? Dan objek penculikannya adalah mereka berdua, buai oleh nafsu dan kehilangan akal. Murid ini terpaksa membunuh satu orang. Guru tidak akan menyalahkanku, kan? Ikan kecil, apakah kamu terluka? Biarkan guru lihat. Tidak. Mungkin terluka. Guru mencoba menyentuhnya. Kenapa ada dua motor? Yang satunya lagi. Pasti juga disiapkan oleh dia untuk guru. Benar. Tapi keduanya ada bekas darah. Apakah Tuan akan? Dua karung ini berisi dua orang. Kamu menyakitiku. Aku menahan diri demi kedamaian jalan surgawi. Kalau kamu menyakiti muridku, tidak boleh begitu. Guru. Tuan. Apa yang guru katakan? Aku hanya mencoba memanggil satu kali. Mungkin dia tanpa sadar akan menjawab. Guru benar-benar suka bercanda. Dia tidak di sini lagi. Bahkan kalau tidak sengaja, pasti tidak akan mendengar. Oh, ternyata Raja Iblis tidak di sini. Yang mulia, dua orang tadi ada rekan yang bersembunyi di kediaman Xie. Bagaimana harus menangani mereka? Dia. Sepertinya dia sedang memberi hormat padamu. Dia adalah seorang pengemis. Aku pernah memberi makan padanya. Jadi saat melihatku, dia harus berlutut. Berikanlah makan, Yang mulia. Yang mulia. Muridku sedang berkelana di luar. Tidak nyaman menggunakan nama asli. Jadi menggunakan nama samaran Junxiang. Junxiang yang mulia dan terhormat. Uang ini kamu urus sendiri. Tidak perlu tanya saya setiap hal. Tuan Jurong yang menyuruh saya minta izin. Nama ini terdengar sangat familiar. Hanya pejabat daerah saja. Menyapa dengan hormat, Tuan. Tapi pejabat daerah sini. Bergelar Hou, bukan Ju. Dalam drama yang kita tonton. San Wukong memanggil Ju Bajie adik seperguruannya. Monyet dan babi memang satu keluarga. Wah. Xiao Bao sedang sibuk nih. Saya tidak sibuk. Tuan Zhurong yang sibuk. Zhurong. Mudah saja, mudah saja.
Baru saja pergi ke rumah pejabat kabupaten bernama Ho itu, menguliti kulit istrinya. Aku lihat dia nanti, masih berani melawan aku atau tidak. Ini adalah kulit manusia. Ini adalah kulit manusia. Guru bertanya padamu. Ah, iya. Apakah kamu akrab dengan Huo Xianguan? Kami adalah saudara sehidup semati, tapi kamu telah membunuh istrinya. Saya. Siapa sebenarnya kamu? Kalau saya bukan dari ras iblis, siapa yang akan mengkuliti manusia? Saudara Ju sebenarnya adalah seorang biksu pengembara. Dia lewat di kantor kabupaten, dan menjadi saudara angkat dengan pejabat kabupaten. Saudara angkat pejabat kabupaten juga tidak bisa mengkuliti orang. Siapa sangka suasana di kantor kabupaten ini sangat mencekam. Saudara Ju, silakan pergi memeriksa. Menemukan istri pejabat kabupaten. Ternyata adalah seorang iblis berwajah cantik. Iblis berwajah cantik. Ah, benar sekali, benar sekali. Kau adalah seorang biksu yang mengusir iblis. Di mana kamu berlatih? Di mana aku berlatih? Ya. Aku sedang bertanya padamu. Kenapa kamu melihat dia? Ini guru yang bertanya padamu. Jawablah dengan jujur, tidak perlu melihat. Ini cerita panjang. Aku pernah makan seseorang di Gunung Niusho. Tidak. Aku mencuri sebuah pil emas. Lalu bertemu dengan Jun Xiang. Dia mengajari aku 2 jurus. Kekuatan dia masih bisa mengajari kamu. Kekuatan dia bisa mengalahkanku 10 kali lipat. Ah, tidak. Maksudku kekuatannya. Membimbingku 10 kali saja sudah cukup. Membimbing tidak selalu membutuhkan kekuatan. Kau membimbingnya tentang apa? Ah Jun berkata padaku, baik orang baik maupun jahat, yang makan rumput, yang makan daging, yang minum air, yang minum darah, semua harus berbuat baik kepada keluarganya, bukan? Lalu, untuk apa hidup? Yang kecil pun sudah disadarkan. Baiklah, pegang kulit lukisanmu dan pergi saja. Aku pergi. Guru, apa yang terjadi padamu? Guru, apa latihan baru yang kamu pelajari akhir-akhir ini? Metode menenangkan pikiran masa depan, melihat ke masa depan. Ilmu ini sesat. Tidak boleh dilatih lagi. Kamu memang takut aku bisa meramal masa depan. Hentikan arus gila dan membasmi jalan setan. Bukan, arus gila sudah datang. Pertarungan antara dewa dan setan. Apa urusanku dengan itu? Kamu berkata begitu, agar aku menyerah pada semangat juangku. Biarkan kejahatan menguasai dunia. Aku sama sekali tidak peduli siapa yang menguasai dunia. Mereka berperang dengan cara mereka sendiri. Aku hanya butuh satu orang, yaitu guruku. Kamu tentu akan berkata begitu. Karena menaklukkan seluruh lautan, menguasai dunia itu. Apakah hal itu benar-benar begitu penting? Apa sebenarnya yang diinginkan ikan? Benarkah guru tidak tahu? Betapa munafiknya mulut ini. Betapa cerdiknya sebuah perhitungan. Guru harus segera menemukan obatnya. Kalau tidak, guru akan diserang balik oleh metode hati. Pasti akan sangat menyakitkan hingga tak ingin hidup. Metode pembersihan hati masa depan. Bukankah sudah memberimu petunjuk untuk membunuh iblis itu? Jalan memang sudah ditunjukkan. Siapa dia? Dia sengaja membiarkan iblis itu agar dia bisa membunuhnya. Aku sengaja melepas iblis itu, agar keluarganya yang palsu tidak punah semua. Dia bahkan masih enggan bertindak. Aku akan membunuhnya sebelum senior berangkat. Waktumu tidak banyak. Aku hanya punya 6 hari lagi. Pemimpin aliansi, apakah kau tahu bagaimana cara membuka kunci Jinchan? Kekuatan kunci Jinchan tidak bisa kita pecahkan. Hanya bisa menggunakan kecerdikan. Menggunakan kecerdikan. Meskipun kekuatan luar tidak bisa dihancurkan, tapi kamu bisa menyiksanya. Membuatnya menderita sejadi-jadinya. Hingga dia memohon mati. Ini adalah cambuk besi dingin dari pintu surgawi. Kalau dipukul ke tubuh, tidak hanya menyakitinya, masih merasa seluruh tubuh menggigil. Sangat menyakitkan hingga tak tertahan. Apa kamu belum makan? Murid sedang memotong label. Bersihkan jalan. Jingyun,
Hari ini garam yang kamu masukkan terlalu banyak. Harus dihukum. Guru. Jangan disarankan, guru juga merasa tidak enak. Pukul saja lebih keras, biar dia meluapkan emosinya. Guru. Kamu masih punya luka dalam. Jangan terlalu lelah. Sudahlah, makan siang dulu baru kita lanjut. Lagi pula masih ada 5 hari. Murid kedua masuk ke dalam. Guru selalu diselamatkan saat menghadapi bahaya oleh orang lain. Ini membuat murid sangat kecewa. Kalau kamu melepaskan senior brother Wang Gui, aku akan pulang bersamamu. Awalnya aku berencana membebaskannya, tapi setelah mendengar kamu begitu, aku ingin menangkapnya kembali. Haha. Guru, apakah lukamu sudah lebih baik? Kapan kamu datang? Murid hanya ingin mengingatkan. Angin di luar kencang. Kamu lagi-lagi suka batuk. Dewa dari ras iblis yang mulia akan memiliki tanda merah di tengah dahi. Semakin tinggi kekuatanmu, tandanya semakin dalam. Kalau kalian bertemu dengan iblis seperti ini, langsung lari saja. Tak akan bisa bersembunyi lama-lama. Harus segera pulihkan kekuatanmu. Selesaikan urusannya. Hari yang lagi-lagi tidak berarti. Tinggal 5 hari lagi. Di mana Guru Jingyun? Guru Jingyun, saudara junior jatuh dari tebing untuk mengambil obat untuk guru. Terjatuh dan melukai lengan. Sedang di ruang kayu. Jika langit memberi kesempatan padamu, agar kamu tidak tersesat di jalan yang salah, guru bersedia menukar umur panjangnya dengan keberuntunganmu seumur hidup. Guru. Dengar-dengar kamu terluka karena menginjak ramuan. Tidak. Guru bukanlah seorang guru yang baik. Hanya karena aku telah menanggung banyak penderitaan. Dalam hal menjadi seorang guru, benar-benar biasa saja. Mengajarkan ilmu kungfuku yang biasa-biasa saja. Kekuatan diri sebagai guru juga begitu. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi kamu bukan hanya guruku. Guru yang mulia. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Katakanlah.
Bagaimana asal-usul bangsa iblis? 是怎么来的？ Apakah mereka semua jahat? Bangsa iblis hanyalah sebuah nama 是 aliran. 一个派系的名称。 Saat para dewa kuno bertempur, Dewa Zio memohon seorang dewa penyelamat. 一位救世神 Dengan tubuhnya sebagai penopang gunung. Dia adalah Raja Iblis yang pertama. Memang dia adalah Raja Iblis yang pertama. 第一任魔君， Dia adalah orang yang baik. Dengan dirinya menyelamatkan dunia. Mengapa guru harus takut 又 pada 何必 iblis? 谈魔色变？ Ada orang yang dilahirkan dengan sifat konservatif, suka mengikuti aturan yang ada, berlatih metode hati tradisional. Orang-orang ini berkumpul bersama, maka menjadi sekutu dewa. Ada juga yang sifatnya memberontak, suka berlatih metode hati yang cepat. Mereka berkumpul bersama lalu menjadi jalan setan. Kalau aku, tentu saja juga mau berlatih metode cepat. Dengan begitu bisa cepat menjadi kuat, melindungi guru. Ras iblis juga punya keluarga, 也有亲人， juga punya teman. Juga punya orang yang ingin mereka lindungi dengan sekuat tenaga. Tapi metode cepat 速成的心法， seringkali berbalik merugikan diri sendiri. Berlatih sampai akhirnya sifat berubah drastis. Itulah sebabnya orang-orang membenci ilmu hitam. Tapi aku, demi orang yang ingin aku lindungi, aku rela melakukannya. "13 minumlah bubur sedikit. Aku tidak lapar." "哎呦， Master, pukulan kedua tadi sangat sakit. 好疼！ Master, Yun Er sangat dingin. Bisakah kamu memelukku? Tidak bisa, aku harus mencari bantuan luar. Yang mulia, bawahan mengirimkan obat. Ini dari lumpur di dasar Laut Timur, permata penyembuh yang ditemukan. Kamu terlambat 2 jam kemarin. Membuat dia menunggu 2 jam lagi. Senior Peng Fei minta tolong padamu. Ada urusan? Zhong Wuyan. Tidak ada urusan? Xia Yingchun. Apa? Siapa Xia Yingchun? Itu murid kecilmu yang paling disayang. Disayang. Sudahlah, aku datang untuk urusan penting. Kamu pindah ke tempatku saja. Lengan dan kaki tua harus hati-hati. Kamu. Ah, tunggu aku ganti baju dulu baru bicara. 回来再说。 Aku harus merapikan diri dulu. Ah, nggak usah ganti baju. Bersihkan barang-barangmu lalu pindah saja.
Tapi aku sudah mau tinggal di tempatmu. Kita harus menikah dulu, kan? Bagaimana murid-muridmu akan melihatnya? Muridku, lebih lagi, bagaimana mereka akan memandang sebagai seorang guru? Bagaimanapun, semuanya bohong. Kita menikah. Kamu tinggal di rumahku. Kita bunuh Xia Yingchun bersama-sama. Xia Yingchun. Aduh. Aku bilang juga kalian tidak percaya. Kakak senior malah bilang aku histeris. Anak ini meskipun sekarang baik padaku. Kakak Suang di mana? Dia baik banget sama kamu, cukup mati 100 kali saja. Kalian maju satu persatu, atau maju barengan. Tunggu dulu. Yang mana? Kami datang untuk memberitahu sesuatu kepada semua orang, bukan untuk berlatih kungfu. Aku kaget banget. Kupikir ini ujian dadakan. Tapi ini guru pengganti. Aku bahkan tidak tahu gaya soalnya. Begini ya. Aku dan kakak senior Wan Gui akan menjadi pasangan Tao. Aku dan Wan Gui, kakak senior akan menjadi pasangan Tao. Jadi dapat cuti menikah. Tidak masuk kelas selama 3 hari. Ya. Kakak senior pimpinan bilang, cuti menikah bisa sampai 10 hari tidak masuk kelas. Loh. Guru dan paman guru semoga langgeng selamanya. Cepat dapat anak yang baik. Jangan buru-buru ucapkan selamat dulu. Siapa tahu dalam beberapa hari putus lagi. Kalau begitu, tidak apa-apa. Berpisah lebih awal. Bisa libur lebih banyak lagi. Senior saudara harus lebih ramah kepada murid-muridku. Kalau tidak bisa bicara, pergi saja. Libur sudah tiba. Jadi pulang larut malam. Dari sekarang, paman senior akan pindah ke sini tinggal. Jangan bergerak dulu. Jangan pukul lagi. Kakak senior, kenapa memukul muridmu? Pasanganku sepertinya salah posisi berdiri. Ikan tidak boleh lagi dicari. Dia yang memulai serangan. Kamu berhubungan dengan iblis. Benci kejahatan, cintai kebaikan. Selamat, selamat. Kalian berdua menjadi pasangan sejati. Ini adalah kabar bahagia dari Sekte Yan Qiu. Sangat menyentuh hati. Izinkan aku meminjam sedikit uang perak. Akan mengadakan pernikahan yang layak untuk kalian berdua. Hari ini tidak perlu memilih tanggal yang baik. Jadi kita tentukan lusa saja. Tidak perlu mengadakan pesta besar-besaran, kan? Tidak perlu kamu mengembalikan uang. Kamu hanya perlu datang. Datang untuk makan saja sudah cukup. Kalau begitu, lusa saja.
Guru belakangan ini nafsu makannya kurang. Tubuhnya juga masih terluka. Apapun yang terjadi, makanlah dengan baik dulu. Sebenarnya, hal-hal dalam mimpi guru, aku juga tahu sedikit. Banyak hal tidak seperti yang guru pikirkan. Atau terlihat sama saja meskipun begitu. Sebenarnya masing-masing memiliki makna. Masing-masing memiliki alasan. Maksudmu adalah, aku pantas dikurung di ruang kayu bakar. Pantas kau, Jin Yun bersalah. Tapi dosanya tidak sampai ke situ. Lanjutkan. Kalau tidak, guru juga tidak akan di aliansi dewa, menyusun formasi petir langit. Untuk menyelamatkanku. Omong kosong. Aku dipenjara dan dihina olehmu. Diperlakukan seperti itu olehmu. Aku masih harus menyelamatkanmu. Sepertinya mimpi buruk guru lebih menarik untuk ditonton. Mimpi buruk guru juga berbeda dengan yang aku lihat. Entah kenapa. Kalau guru tidak mencintaimu, kalau guru tidak percaya aku telah memperbaikinya. Kesehatan guru yang utama. Mimpi yang tidak nyata. Saya sangat menghormati guru. Guru jelas tahu. Guru biasanya juga tidak mudah marah. Guru juga sama seperti saya. Hanya merasa tidak nyaman sehingga seperti ini. Hari ini saya tidak pergi ke gunung belakang untuk berlatih. Hanya menemani guru di sampingnya. Jika guru sedang tidak mood, ingin melempar barang atau memukul orang, panggil saja aku. Tapi aku hanya punya 3 hari lagi. Kartu merah kebahagiaan sudah datang. Guru sekarang sudah tidak sempat membuatnya. Ini adalah pakaian contoh dari toko jahit. Kupikir kalau Anda pakai pasti pas sekali. Kacang merah datang nih. Longan dan biji teratai datang nih haha. Kamu jalan gimana sih? Siapa yang jalan? Gak lihat-lihat ya? Kamu yang gak lihat-lihat? Oke, mataku lebih besar dari matamu. Mata besar buat apa? Kamu. Tuan muda. Kekuatan tuanku sudah pulih lebih cepat. Ku bukan tuanku kalian. Tuanku, maafkan kami. Kalau begitu, bagaimana kami harus memanggil tuanku? Lihat mulutmu itu, anak serigala kecil. Jangan cari yang paling menyakitkan seperti ini. Aku murid Yan Qiu. Kali ini aku hanya menjadi murid guru. Tidak akan masuk jalan setan. Tapi yang mulia, pergi. Hei, kakak, kau datang untuk mengambil baju hangat, kan?
Aku datang untuk mengambil baju hangat yang dibuat oleh guru. Guru, kamu benar-benar sayang padamu ya. Harus pakai kapas baru. Ini jauh lebih mahal daripada tahun lalu. Dia sendiri saja tidak tega menggunakannya. Bukankah itu pelit? Tanya pada uang seperti nyawanya sendiri. Diamlah, gunakan yang baru untuk dirimu sendiri. Orang lain pakai yang lama. Itu disebut mengutamakan. Menggunakan yang lama untuk diri sendiri. Orang lain menggunakan yang baru. Itu pasti orang yang dia sangat sayangi. Oh baiklah, saya tidak mengerti. Tunggu sampai kamu nanti memiliki seseorang yang sangat kamu sayangi. Mengerti, kan? Ternyata manisnya ada di belakang. Anak sudah besar, tidak boleh disentuh lagi. Guru ingin bagaimana juga boleh. Kamu mau beli apa? Guru akan belikan untukmu. Murid tidak punya orang tua. Semua bergantung pada guru untuk merawat. Gula-gula ini sangat manis. Ini buat kamu makan. 你留给我的雨不是爱意，策马疾驰昼夜四季，风花雪月都看记忆。 Aku dan senior yang pulang larut akan menjadi pasangan jalan-jalan. 你怀里 Kalau mau nyanyi, nyanyilah. 也要听此刻钟鸣，有心无心，雨有情，眼角眉心，漂亮不停，有坚定，彼此相依，要一起看天明，再等风起。有三月雨，七月晴，细数星星，岛上春光，花酒尽，繁花看尽，有哪怕里，千万里，心都无影，有天白了双鬓，也要一起。 Anak baik. Aku antar kamu ke gunung untuk mandi. Mulai sekarang, jadikan aku guru kamu, ya. Mandi itu apa? 是什么？ Mandi adalah membersihkan lumpur di 是 tubuh. 把身上的泥巴冲干净。 Seperti hujan ya, 下雨吗？ hampir sama. 那 Lalu apa itu baisi? 是什么？ Baisi berarti aku mengajarimu seni. 教你学艺， Aku bisa melihatmu setiap hari. 都能看到你。 Baik. Adegan yang tidak bisa kujelaskan. 解释的情节。 Katakan padaku kenapa seseorang sendirian di sini. Aku ingin turun gunung. 想下山。 Ada yang menindas. Kakak senior. Mereka. Semua sudah turun gunung bersama keluarga untuk merayakan tahun baru. Aku tidak punya keluarga. Aku juga ingin turun gunung. Omong kosong, aku adalah keluargamu. Aku tinggal di atas gunung. Nanti kita akan merayakan tahun baru di atas gunung. Kalau kamu ingin merayakan tahun baru di bawah gunung, kita harus pindah rumah. Guru ini malas sekali. Jangan paksakan aku untuk pindah rumah. Aku mencintaimu. HMPF. Baik. Kemarin, pendeta tua dari sekte Hengshan bilang aku. Tenang saja, guru. Aku baru saja mengalahkan semua muridnya. Suatu hari nanti aku akan mengejarimu. Kabar dari pendeta tua dari sekte Hongshan. Kemarin datang lagi mencarimu.
Katanya kamu punya bakat luar biasa. Ingin mengambilmu kembali untuk mewarisi ilmu. Benarkah? Dia ngomong banyak sekali. Aku juga tidak dengar apa yang dia katakan. Di mata Yun Er hanya ada guru. Hanya bisa mendengar guru. Tak akan pernah meninggalkan guru. Aku secara alami adalah iblis. Takdirku adalah menanggung penderitaan dunia. Jatuh ke neraka nirwana. Enggak kau yang menarikku keluar dari neraka. Membuatku mengerti apa itu perasaan. Dengan adik senior Jing Yun. Guru, mohon tenang. Kami benar-benar tidak mengganggunya. Ada apa? Aku sedang menata sapu tangan putih di tempat tidur. Memintanya membantu. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba marah. Berbalik dan pergi. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Dia pergi kemana? Sepertinya pergi ke arah itu. Apa yang dia tutupi dengan kain putih? Apakah otaknya sudah tidak berfungsi? Bukankah ini tradisi dari jalan para dewa? Kamu sudah membuat masalah besar. Sudah membuat marah junior. Sekarang membuat marah guru. Kau sedang melakukan apa? Apa yang bisa kukatakan saat aku menemukannya? Hari ini adalah hari kematiannya. Apa yang bisa kukatakan saat aku menemukannya? Hari ini adalah hari kematiannya. Pemimpin aliansi telah tiba. Masuklah, minum segelas anggur pernikahan. Tidak perlu. Saya datang karena khawatir kalian akan celaka. Sebuah pernikahan. Mana berani merepotkan tuan sekutu. Hanya takut makhluk iblis dari suku iblis. Tidak rela melihat kebahagiaan besar di pintu kuil ini. Tuan sekutu, tenang saja. Ada aku di sini. Dewa Perang Xian Dao hadir. Aku jadi tenang. Hanya takut ada yang tidak bisa tidur. Hahaha. Orang tua ini benar-benar pandai meramal. Pelindung pendiri jalan setan. Selamat bergabung. Tuan Agung tenang. Apa kabar? Terima kasih, terima kasih. Tidak perlu menebak. Kami datang untuk mengacau. Kami ingin membawa seseorang dari sekte Yan Qiu. Asalkan kami bisa membawa orang itu. Kami dari ras iblis tidak akan mengganggu sedikit pun. Kalian mau bawa siapa? Itu Sili dari kelompok yang dilarang. Belakangan ini ingatannya kurang baik. Saya bukan lupa, kok. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana cara menghitung generasi ini. Meskipun kamu seorang gadis kecil, tapi status muridmu cukup tinggi. Ya. Bawa dia pergi. Yang ingin kami bawa pergi adalah kamu. Tuan Pelindung. Kalau Raja tahu, apakah dia akan menghukum kita? Wanita ini sudah lama menindas Raja. Kamu masih belum lihat juga. Menurut naluri wanita saya, masalah ini tidak sesederhana itu. Bawa dia pergi. Raja akan ikut kita pergi. Menurut insting wanita saya, kamu tidak salah berkata. Ku Jurong datang untuk menculik pengantin. Berapa banyak dari aliansi para dewa kalian yang bisa menahan aku? HMPH.
Dia jelas penjaga suci dari ras iblis. Tapi kamu bilang dia seorang biksu pengembara. Siapa dia aku tidak peduli. Aku hanya tahu aku murid dari guru. 是师尊的徒儿。君上，你没事吧？ 滚！ Selamat tinggal. Pergi. Kakak senior, kakak senior. Juju, buka tali pengikat suci itu. Tali pengikat suci itu membawa kekuatan spiritual sendiri. Hanya mengenal Raja Iblis dari zaman ke zaman. Mohon maaf, aku tidak mampu. Sudah lihat kan, dia bisa memerintah pelindung iblis. Jelas dia adalah reinkarnasi Raja Iblis. Benar, orang ini adalah pemimpin Tian Qiu dari Raja Iblis. Murid yang begitu memberontak. Segera bunuh dia, wanita iblisnya. Guru. Sebelah si, adik muridku, tidak tahu apa-apa. Murid yang begitu durhaka. Baik tahu atau tidak, dia harus mati. Ketua, tolong biarkan adik muridku pergi. Biarkan dia mengambil murid di kehidupan selanjutnya. Sedikit pandangan. Guru ini. Dedi. Yang mulia Jun, kamu bahkan bisa memotong tali pengikat dewa nenek moyang. Itu. Selamat, kekuatanmu meningkat pesat. Anda petir semakin dalam. Sekarang, giliranmu. Sekarang. Ayo. Ternyata paus adalah ras Momo. Semua kenyang dan penuh. Harus dihukum. Para penjahat muncul. Penyebar sekte Yin Qiu berencana untuk diam saja. Atau berkhianat kepada Raja Iblis. Takut mati dan mencari kemuliaan serta kekayaan. Aku hanya bertanya satu hal kepada pemimpin sekutu. Kau bilang aku tak punya dendam atau permusuhan denganmu. Mengapa kau memberiku teknik hati cermin masa depan? Hingga aku terluka parah. Aku adalah pemimpin sekte dewa. Mendengar bahwa Raja Iblis masa depan akan turun, dunia akan kacau balau. Dan kamu adalah kunci di dalamnya. Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin kamu membunuh Raja Iblis itu. Tapi aku tidak menyangka kamu bingung antara benar dan salah. Membunuhmu bukanlah berlebihan. Mengorbankan nyawa demi keadilan dunia. Kau ingin menjadi pemimpin sekte dewa. Kau harus rela berkorban demi makhluk hidup. Pergilah. Wah.
Guru. Aku pasti akan membunuhnya. Dia melihatmu di cermin masa depan palsu. Membantai seluruh keluarganya, bagaimana mungkin dia membiarkanmu? Tuan Raja Iblis. Guru. Apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Guru menunjukkan belati saat keadaan genting. Kekuatan memaksa Raja Ning. Kau tetap ingin membunuhku. Bantu mereka. Kau adalah. Kau letakkan senjata dan 3 kali membungkuk. Aku akan menemanmu mengasingkan diri. Aku menyalahkanmu. Tapi kau setiap hari mencoba membunuhku. Mereka tidak membiarkanmu pergi. Orang yang menyakiti guru tidak boleh dibiarkan satupun. Orang yang menyakiti guru tidak boleh dibiarkan satupun. Lalu siapa berikutnya? Adalah senior Wan Gui. Adalah senior ketua. Atau mungkin aku. Ingatan yang kau lihat dalam mimpi. Bersinar. Dihujani. Menunggu dirimu. Segalanya adalah desahan. Takdir tak akan tertulis meski menunggu. Guru. Murid masih ada satu hal yang belum selesai. Mohon ampun, Guru. Sejak saat itu tidak ada lagi hubungan. Mulai saat itu tidak saling mengalahkan. Tidak tahu bagaimana memperlakukan seseorang dengan baik. Formasi pil emas ini. Dengan adanya ini, kamu adalah murid harus mati. Sore itu tidak boleh menggunakan formasi pil emas. Pendiri dari sekte bola giok. Berkorban demi rakyat di dunia ini. Luffy tidak takut akan kematian. Guru. Kalian. Keluar dari perselisihan antara dewa dan iblis. Lindungi diri sendiri. Agar bisa hidup aman seumur hidup. Kau memiliki senjata emasku. Tak ada lagi yang bisa mencelakai nyawamu di dunia ini. Guru. Kamu telah mendapatkan cacing emasku. Tak ada lagi yang bisa mencelakai nyawamu di dunia ini. Kamu bilang apa? Begitu mulai formasi pilar emas. Kalian berdua harus salah satu mati. Sekarang, dia menyerahkan Jin Chan kepadamu. Yang mati adalah dia. Dialah yang membuat kebohongan itu untukmu. Itu tidak nyata. Dunia yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku datang dari masa depan. Kehidupan sebelumnya aku terperangkap oleh rencana Xian Dao. Guru meninggal untuk menyelamatkanku. Jing Yun kembali ke sini.
Hanya untuk memberikan Jinchan agar melindungi guru dengan baik. Ah, cuaca panas kok tiba-tiba turun salju. Ikan sudah. Tidak ada penyesalan. Apa yang harus aku lakukan sudah selesai. Setelah ini lupakan ikan. Aman dan tenang. Menjalani hidup ini. Jalur yang terpuruk. Saat perpisahan, kita bersentuhan. Bisa menukar dunia damai yang diinginkan guru. Maka aku akan memberikannya padamu. Hei. Saudari, guru, adik senior, guru, adik senior. Kamu yang membunuh Yun-Er. Dia adalah Raja Iblis. Mati sudah pantas. Kalian. Ada yang terluka. Untung ada adik junior. Dia melindungi kita. Yen Qiu, murid. Ah siang. Apa yang terjadi padamu, guru? Murid junior menyuruhku untuk membawakan ini kepada guru. Pagi ini kami pergi menanyakannya. Apakah guru akan menerima uang ucapan selamat atas pernikahannya? Dia bilang tidak perlu. Dia tidak merasa bahagia. Kemudian dia turun gunung. Kembali dan membawakan ini untukku. Dia bilang saat menjadi murid, dia adalah seorang yatim piatu. Tidak memiliki apa-apa. Murid-murid dari rumah lain mendapatkan buku dan hadiah dari guru. Dia tidak memiliki semuanya itu. Sekarang dia melengkapinya. Loncang dan biji longan. Simpan untuk memasak bubur. Kurma kering yang ramping. Buatkan camilan untuk guru. Seledri dicampur dengan teratai. Kacang merah. Kacang merah. Benda ini. Rindu yang paling mendalam.
Aku harus kembali ke hari dia lahir. Melindunginya sepenuh hati. Apakah kamu terlalu penuh perasaan? Seharusnya takdir dari langit membuat dia mati. Takdir dari langit, orang harus membunuhnya. Aku akan membunuh. Jika langit ingin membunuhnya, aku akan melawan langit. Asalkan dia bisa kembali ke dunia manusia. Aku rela jiwa dan ragaku hancur. Akhirnya tidak bisa bersama. Untuk apa repot-repot? Hanya ingin mendengar dia memanggil Yun Er sekali lagi.